Manajemen Persib Bandung langsung nekat berani tebus kontrak Olano 5 dari Persija usai laga sengit melawan Manila Diger di playoff ACL 2025 musim ini ditebus dengan nilai 3 miliar di kontrak 2 tahun ke depan dan Persija Jakarta setuju dengan barter Dimas Drajat jadi tuntutanku usai statistiknya memukau di pekan 1. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Wah, ini bisa jadi kerjasama kelas dunia. Begini pernyataan jujur Bos Adit usai manajemen Manila Diger mendadak sowan ke kantor Graha Persib. Kira-kira ada keputusan apa ya? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, doa bobotoh terkabul. Begini pernyataan mengejutkan March Clock soal laga lawan Manila Diger. Akui kualitas Manila Diger sampai katakan halo ini. Wah, kira-kira apa ya? Saksikan semuanya di sini. Bisa gemparkan Asia Tenggara. Begini reaksi berkelas Bojan Hodak soal laga lawan Manila Diger. Sampai akui kehebatan lawan, bahkan ngomong gini. Penasaran? Yuk simak detail lengkapnya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Manajemen Persib Bandung langsung nekat berani tebus kontrak Olano 5 dari Persija usai laga sengit melawan Manila Diger di playoff ACL 2025 musim ini ditebus dengan nilai 3 miliar di kontrak 2 tahun ke depan dan Persija Jakarta setuju dengan barter Dimas Drajat jadi tuntutanku usai statistiknya memukau di pekan 1. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Kepergian Ciro Alves ke Malut United meninggalkan lubang besar di lini serang Persib Bandung. Di tengah kebutuhan akan penyerang sayap yang produktif, satu nama mencuat sebagai kandidat ideal yaitu Olano Brandon de Souza. Pemain asal Brasil itu tampil gemilang di pekan perdana Super League 2025-2026 bersama Persija Jakarta. Dan statistiknya menunjukkan bahwa ia bisa menjadi solusi tepat bagi skuad Maung Bandung. Olano tampil sebagai starter saat Persija menghadapi Persita Tangerang dan langsung mencetak 2 gol dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-0 untuk Macan Kemayoran. Gol pertamanya tercipta di menit ke-69 memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang, sementara gol keduanya datang pada masa injury time lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Penampilan tersebut membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan dan menjadi pemain pertama yang mencetak 2 gol di pekan pembuka musim ini. Kehadiran Olano bukan hanya membawa kontribusi gol, tapi juga memperlihatkan kualitas teknik dan agresivitasnya di sektor sayap. Statistik Persija dalam laga kontra Persita menunjukkan dominasi yang luar biasa dengan 62% penguasaan bola, serta 14 tembakan dan 6 diantaranya tepat sasaran. Sementara itu, Persita tidak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat ke gawang. Dalam skema menyerang yang sangat dominan tersebut, Olano menjadi elemen penting yang terus aktif menekan, membuka ruang, dan mengancam lini pertahanan lawan. Dengan 2 gol dari 1 pertandingan, Olano langsung mencuat sebagai pencetak gol terbanyak sementara di Persija. Lebih dari itu, ia menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk bermain di level tertinggi Liga Indonesia sejak pekan pertama. Berbekal pengalaman bermain di Brasil, Portugal, Turki, dan Jepang, Olano bukan tipe pemain yang butuh waktu lama untuk beradaptasi.
Persib Bandung sendiri saat ini tengah melakukan restrukturisasi skuad menyusul hengkangnya Ciro Alves. Mantan pemain Madura United itu meninggalkan Persib dengan catatan impresif, yakni 34 gol dan 29 assist dalam 102 penampilan. Kepergiannya ke Malut United membuka ruang bagi hadirnya penyerang baru yang bisa langsung cocok dengan kebutuhan tim dan menjadi tandem ideal untuk Ramon Tanque, rekrutan anyar Persib di lini depan. Olano punya profil yang nyaris identik dengan Ciro. Ia cepat, kuat dalam duel 1 lawan 1, berani menusuk ke dalam dan memiliki naluri gol yang tinggi. Bedanya, ia datang dengan semangat baru dan motivasi untuk unjuk gigi di klub rival. Jika manajemen Persib serius ingin membangun lini serang yang lebih tajam, maka menebus kontraknya dari Persija bisa menjadi langkah strategis. Gimana Bobotoh? Setuju gak kalau Persib tebus kontrak Olano dari Persija? Tulis di kolom komentar ya. Wah, ini bisa jadi kerjasama kelas dunia. Begini pernyataan jujur Bos Adit usai manajemen Manila Tiger mendadak sowan ke kantor Graha Persib. Kira-kira ada keputusan apa ya? Temukan jawabannya di sini. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, langsung menyambut delegasi Manila Tiger yang terdiri dari Sudiao, Presiden Klub, Ramos Longshuo Shah, Co-founder, Ying Chen, Manajer Tim, dan Fei Fei Xiao, Media Officer. Kami sangat senang hari ini bisa kedatangan manajemen Manila Tiger. Ini sebuah kehormatan bisa menjalin tali silaturahmi dengan berbagai klub di Asia. Dan tentunya menjadi sebuah kesempatan bagi kita semua untuk saling bertukar wawasan, tidak hanya soal pertandingan, tapi juga hal-hal lainnya, ujar Aditya penuh antusias. Presiden klub Manila Tiger, Sudiao, pun menyampaikan maksud kedatangannya. Menurutnya, klub yang baru berdiri pada tahun 2018 ini ingin banyak belajar dari Persib, terutama soal pengelolaan klub yang profesional. Kami datang untuk belajar menjalankan sebuah klub dengan baik seperti Persib, sebab Persib adalah salah satu tim sukses di Indonesia dan Asia. Kami menantikan adanya kolaborasi seperti dalam hal pemasaran, baik itu di Indonesia, Filipina, atau bahkan hingga ke Cina, ungkap Sudiao. Ia juga menambahkan bahwa mereka mendapatkan banyak pelajaran selama kunjungan tersebut. Kami dapat banyak pelajaran, seperti budaya Persib yang terus berkembang. Ini mirip dengan yang kami alami, yang berusaha untuk terus tumbuh menjadi klub profesional. Kami belajar bagaimana untuk melangkah ke depan dan berusaha meraih sukses seperti Persib. Tambahnya, melihat semangat dan niat baik dari kedua klub ini, tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama menarik yang bisa berdampak besar bagi sepak bola Asia di masa depan. Bagaimana menurutmu? Apakah kolaborasi seperti ini bisa membuka jalan bagi klub-klub Asia untuk bersaing di kancah global? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Alhamdulillah, doa Bobotoh terkabul. Begini pernyataan mengejutkan March Clock soal laga lawan Manila Tiger. Akui kualitas Manila Tiger sampai katakan halu ini. Wah, kira-kira apa ya? Saksikan semuanya di sini. Laga krusial tengah menanti Persib Bandung di babak playoff AFC Champions League atau ACL 2 musim 2025-2026. Sang kapten March Kulak menunjukkan semangat tinggi jelang pertandingan menghadapi Manila Tiger FC yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Rabu 13 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi penentu langkah Persib untuk lolos ke fase grup AFCL 2 dan Klok menyadari betul pentingnya momen ini bagi tim Maung Bandung. Menurut saya, ini sangat krusial bagi tim untuk lolos ke fase grup. Kami yakin musim ini akan lebih baik di ACL dibandingkan musim lalu. Besok kami akan memulai perjalanan itu, ujar Klok dalam konferensi pers yang digelar sehari sebelum pertandingan Selasa 12 Agustus 2025.
Meskipun penuh optimisme, Klok tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi. Jadwal padat di awal musim menjadi ujian tersendiri bagi tim. Ini tidak mudah karena baru 3 hari lalu kami bermain. Namun itu bagus untuk awal musim sekaligus untuk mendapatkan match fitness lewat banyak pertandingan. Kami sangat bersemangat menghadapi laga besok. Bisa gemparkan Asia Tenggara. Begini reaksi berkelas Bojan Hodak soal laga lawan Manila Digger. Sampai akui kehebatan lawan, bahkan ngomong gini, penasaran? Yuk simak detail lengkapnya di sini. Kemenangan menjadi harga mati bagi Persib demi mengamankan tiket menuju fase grup ACL2. Namun, pelatih Bojan Hodak tidak menampik bahwa tantangan besar menanti anak asuhnya, terutama soal kondisi fisik. Bagi saya, besok akan menjadi laga yang sulit karena kami baru bermain 3 hari yang lalu. Kami masih dalam tahap recovery, ujar Hodak dalam konferensi pers jelang pertandingan Selasa, 12 Agustus 2025. Tak hanya soal kebugaran, Hodak juga mewaspadai kekuatan Manila Digger yang dinilainya cukup solid, terutama karena diperkuat deretan pemain asing berbakat. Mereka pada dasarnya merupakan tim yang dipenuhi pemain asing. Ada banyak pemain muda yang banyak berlari, tapi kami bermain di kandang dan ini akan menjadi keuntungan, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Namun, bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh tentu jadi energi tambahan. Hodak berharap atmosfer kandang bisa menjadi pembeda dan mendorong timnya tampil maksimal. Satu hal yang ditekankan Hodak kepada para pemainnya adalah soal disiplin dan fokus. Ia tak ingin ada celah sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan lawan. Ini pertandingan yang tidak boleh ada kesalahan, jadi saya harap pada akhirnya kami bisa memainkan pertandingan dengan baik dan mendapatkan hasil positif serta melaju ke tahap berikutnya. Siap gas Garuda U23. Rampung pekan perdana Super League, waktu semakin habis bagi Gerald Vandenburg untuk TC Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia belum menggelar pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 tinggal menghitung hari. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Agenda tersebut akan digelar pada jeda internasional September dengan laga perdana pada 3 September. Artinya waktu efektif untuk berlatih bagi skuad Garuda Muda tinggal 3 pekan lagi. Sebagai pengingat, Timnas U23 baru saja merampungkan ASEAN Cup U23 2025 pada akhir Juli lalu. Selepas partai final melawan Vietnam pada 29 Juli, para pemain dipulangkan ke klub. Donitri Pamungkas DKK berkesempatan melakoni pekan perdana Super League 2025/26. Mengingat para pemain itu tidak melakoni pramusim bersama klub, sebagian tidak mendapatkan menit main sejak awal. Donitri Pamungkas dan Raihan Hanan di Persija hanya bermain sebagai pengganti saat klubnya berjumpa Persita. Sebagai ganti, Persija memainkan Aliansyah Abdul Manan yang bermain cemerlang dengan 2 assist. Kadek Arel, Rahmat Arjuna, dan Jens Raven juga bernasib sama di Bali United saat bersua Persik Kediri. Kiper Muhammad Ardiansyah bahkan tidak masuk skuad pertandingan PSM Makassar kala menjamu Persijap. Begitu pula Hoki Caraka dan Yardan Yafi di Persita. Ada kabar baik, winger Victor Dethan menjadi satu-satunya pemain Timnas U23 yang mencetak gol di pekan pembuka. Para pemain belum menemukan ritme di klub, mereka sudah ditunggu panggilan Timnas U23 lagi.
Jika training camp Timnas U23 digelar setelah pekan kedua, maka Vandenburg hanya punya 2 minggu. Kita baru 3 minggu dalam pramusim, kita sudah melakukan kamp latihan, ujar Vandenburg setelah ASEAN Cup U23 2025. Saya menantikan untuk melihat kalian lagi di September, tulis Vandenburg di Instagram. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 Grup J 3 September 2025 Indonesia versus Laos 6 September 2025 Makau versus Indonesia 8 September 2025 Korea Selatan versus Indonesia. Wah, top Marco top. Nova Arianto dan Shin Tae-yong siapkan kejutan untuk Timnas U17. Shin Tae-yong berjanji akan bantu Nova Arianto dan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Jelang bergulirnya ajang bergengsi Piala Dunia U17, kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari jajaran kepelatihan sepak bola nasional. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, dikabarkan akan melakukan pertemuan strategis dengan mantan pelatih Timnas Indonesia senior Shin Tae-yong. Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi dua kolega lama. Ada misi besar yang sedang dirancang. Nova Arianto, yang kini mengemban tanggung jawab membentuk Garuda Muda menghadapi dunia. Menyadari bahwa pengalaman dan strategi dari Shin Tae-yong sangat dibutuhkan untuk membawa timnya tampil maksimal di turnamen dunia tersebut. Nova dan Shin bukan dua nama yang asing satu sama lain. Keduanya pernah bekerja sama dalam tim pelatih Timnas Indonesia dan hubungan profesional mereka dikenal solid. Kini meskipun Shin sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala Timnas, semangatnya untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia belum padam. Dalam keterangannya, Nova mengungkapkan bahwa dirinya sangat menghargai pemikiran Shin Tae-yong, terutama dalam membentuk mental juara dan kedisiplinan pemain. Nova ingin belajar lebih dalam tentang pendekatan Shin yang terbukti mampu mengangkat performa Timnas di berbagai level, termasuk saat melatih tim muda Korea Selatan di masa lalu. Saya ingin berdiskusi dengan Coach Shin mengenai bagaimana menghadapi tekanan besar di turnamen internasional, bagaimana mempersiapkan pemain muda secara mental dan taktis. Beliau adalah sosok yang sangat saya hormati dan saya percaya masukan darinya akan sangat berharga, ujar Nova. Lebih dari sekadar berdiskusi, Shin Tae-yong bahkan dikabarkan siap memberikan dukungan secara langsung kepada Timnas U17. Ia disebut akan menyempatkan diri hadir di sesi latihan atau bahkan pertandingan untuk memberikan semangat kepada para pemain muda. Dukungan ini menjadi bukti bahwa Shin masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tim nasional Indonesia, meskipun ia sudah tidak lagi aktif di dalamnya secara resmi. Saya bangga dengan Nova. Dia adalah pelatih muda berbakat dan saya yakin dia bisa membawa Timnas U17 melangkah lebih jauh. Saya siap membantu jika dibutuhkan, baik dari sisi teknis maupun motivasi, ungkap Shin Tae-yong dalam pernyataannya. Pertemuan antara dua pelatih ini juga memunculkan spekulasi menarik di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang meyakini bahwa akan ada bocoran taktik dari Shin yang akan diterapkan Nova di Timnas U17. Gaya permainan yang menekankan pada pressing tinggi, transisi cepat, serta organisasi pertahanan yang rapi adalah ciri khas Shin Tae-yong yang terbukti efektif. Jika benar, publik bisa berharap melihat Timnas U17 bermain lebih agresif dan taktis dalam menghadapi lawan-lawan berat di Piala Dunia. Terlebih, Nova Arianto dikenal sebagai pelatih yang tak segan untuk berinovasi dan terbuka terhadap gagasan baru, selama itu demi kemajuan tim. Piala Dunia U17 bukanlah ajang biasa. Ini adalah etalase talenta muda dunia, tempat banyak negara mempertontonkan potensi generasi emas mereka. Bagi Indonesia, ini adalah momentum emas untuk menunjukkan bahwa Garuda Muda bukan hanya peserta, tetapi pesaing yang patut diperhitungkan. Dengan persiapan yang matang,
Strategi yang diperkuat melalui diskusi bersama Shin Tae-yong dan semangat juang tinggi dari para pemain muda. Asa masyarakat Indonesia untuk melihat prestasi nyata di level usia dini semakin besar. Lebih dari itu, kolaborasi ini mengirim pesan penting, sepak bola Indonesia tidak dibangun oleh satu orang atau satu era saja. Ini adalah kerja kolektif, lintas generasi dengan tujuan yang sama membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Pertemuan Nova Arianto dan Shin Tae-yong menjadi simbol semangat baru. Bukan hanya tentang strategi, tapi tentang kesinambungan, dedikasi, dan cinta pada sepak bola Indonesia. Kini semua mata tertuju pada Garuda Muda. Apakah mereka akan mampu menorehkan sejarah baru? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, masa depan sepak bola Indonesia sedang dipersiapkan dengan sangat serius dan semuanya dimulai dari sini.